Selamat sore teman-teman Medvelas. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di episode Fitrah yang selanjutnya. Semoga teman-teman puasanya lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita hari ini akan bahas satu hal yang menarik, yaitu kita akan bahas tentang air. Kita tahu bahwa air itu terkandung sampai 60% dari tubuh seorang manusia dewasa. Jadi teman-teman tahu betapa krusialnya air itu dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita puasa, kan teman-teman sering merasakan ya, kita kekurangan cairan. Makanya kita sering kali kehausan saat puasa. Mungkin kita lebih sering merasa haus daripada merasa lapar saat puasa. Nah, makanya hari ini kita mau bahas sebenarnya seberapa penting sih air itu bagi tubuh kita, lalu kira-kira kita butuh air berapa sih sehari, dan apa dampaknya gitu. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita akan bincang-bincang dengan Dr. Nurul. Beliau adalah seorang ahli gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga merupakan anggota dari Indonesian Hydration Working Group dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi memang fokus di pembahasan mengenai pentingnya hidrasi terhadap tubuh manusia. Karena itu bisa menggambarkan betapa pentingnya sebenarnya air pada tubuh kita. Selamat sore Dr. Nurul. Terima kasih Dok untuk kehadirannya di Medvelas sore hari ini. Dok, mungkin untuk informasi bagi teman-teman ya Dok, pertanyaan pertama, sebenarnya kenapa sih air itu sebegitu pentingnya bagi tubuh kita Dok? Halo, nama saya Dr. Nurul Ratna Mutumanika, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik dari Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai pentingnya kecukupan hidrasi pada saat sedang berpuasa. Kalau kita membahas mengenai hidrasi, artinya kita membahas mengenai pentingnya kecukupan air, di mana air adalah zat gizi yang sifatnya esensial. Mengapa sifatnya esensial? Karena tubuh tidak dapat memproduksinya dengan sendiri. Dia harus didapatkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi kita sehari-hari. Dan ini air merupakan bagian dari zat gizi, ya, bersama dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Berapa banyak air yang ada di dalam tubuh? Air yang ada di dalam tubuh memenuhi 2/3 bagian dari seluruh tubuh manusia. Cukup banyak ya, karena lebih dari 50%. Oleh karena itu, air harus dipenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan kita harus mencukupi kecukupan hidrasi yang dikatakan sehat. Yang dimaksud sehat adalah kondisi di mana air berada dalam kondisi yang seimbang, di mana jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar harus seimbang. Kurang air adalah kondisi di mana air yang ada di dalam tubuh mengalami kekurangan atau volumenya berkurang, baik air yang ada di dalam sel maupun air yang ada di dalam pembuluh darah. Air yang harus seimbang adalah jumlah yang masuk dan keluar yang seperti tadi saya bahas. Air masuk berasal dari makanan dan minuman, sedangkan air yang keluar, yaitu keluar melalui berkemih, buang air besar, kemudian keluar melalui udara yang berada di pernapasan, dan pada saat kita sedang berkeringat. Kita kan sudah tahu bahwa air itu sangat penting bagi tubuh kita. Sebenarnya kalau misalnya kita kekurangan air, apakah ada dampaknya Dok untuk tubuh kita? Dan seberapa buruk sebenarnya dampak dari kekurangan air ini terhadap tubuh kita? Selain itu, kebutuhan air sehari-hari itu sebenarnya berapa ya Dok? Apa sih dampak kekurangan air di dalam tubuh? Dampak ini ada dua hal, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek artinya efek sampingnya langsung terasa pada saat kita kekurangan air. Misalkan kita haus, kemudian ada kekeringan di mukosa bibir dan mulut, dan mudah lupa atau sulit berkonsentrasi, dan juga mudah cemas. Sedangkan dampak kekurangan air jangka panjang akan meningkatkan risiko sakit ginjal dan risiko pembentukan batu ginjal. Kebutuhan air yang ada di dalam tubuh ini jumlahnya berapa banyak? Yaitu sekitar 8 gelas untuk orang dewasa, kemudian untuk ibu hamil adalah sebanyak 8 gelas juga, dan untuk ibu menyusui jumlahnya paling banyak, yaitu sekitar 10 gelas per hari. Di mana untuk anak-anak usia 4-12 tahun, kecukupan hidrasinya atau kecukupan minumnya adalah sebanyak 6 gelas per hari. Berapa jumlah dalam satu gelas? Jumlah satu gelas adalah kurang lebih 250 ml. Contohnya adalah sebanyak ini. Ini adalah volume untuk 250 ml.
Bagaimana dengan kondisi sedang berpuasa? Untuk dapat memenuhi sebanyak 8 gelas per hari, kita harus penuhi dengan formula metode 2, 4, dan 2. 2 pertama dipenuhi pada saat berbuka puasa, misalkan pada saat makan takjil. Kemudian yang keempat adalah pada saat kita semalaman hingga menjelang tidur. Dan 2 terakhir yaitu pada saat sedang makan sahur. Nah, kalau untuk airnya sendiri, Dok, apakah ada air yang sebaiknya dikonsumsi dibandingkan yang lain? Misalnya, apakah air putih itu lebih baik daripada air teh atau lebih baik daripada air kopi atau air lainnya? Dan apakah ada keadaan-keadaan di mana sebenarnya tubuh kita itu butuh air lebih banyak, Dok, dibandingkan keadaan lainnya? Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa air yang terbaik bagi tubuh? Hanya satu, yaitu air putih. Syarat air putih yang sehat adalah tidak berasa, tidak berbau, bebas dari kuman, dan warnanya juga jernih. Faktor apa yang mempengaruhi tubuh untuk meningkatkan kecukupan hidrasi? Yang pertama adalah suhu dan kelembapan, di mana suhu yang panas, kelembapan yang tinggi menyebabkan orang menjadi lebih cepat haus. Yang kedua adalah aktivitas, di mana aktivitas fisik terutama di luar ruangan atau outdoor di siang hari akan mempercepat seseorang menjadi haus. Yang ketiga adalah jenis kelamin dan usia, di mana pada perempuan yang sedang menyusui, jumlah kebutuhan airnya paling banyak. Berbeda dengan dewasa yang standarnya kebutuhannya sebanyak 8 gelas per hari. Kemudian ada makanan yang dikonsumsi. Kalau kita mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, bersantan, kemudian pedas, menyebabkan seseorang menjadi cepat haus. Oleh karena itu sebaiknya pada saat sahur jangan makan makanan yang berlemak, bersantan, apalagi yang pedas. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan di dalam tubuh, di mana tubuh yang demam akan memenuhi kebutuhan air yang sangat tinggi untuk dapat mempengaruhi kondisi suhu tubuhnya agar cepat turun. Sedangkan pada kondisi sakit ginjal, maka kebutuhan air di dalam tubuh akan menurun karena fungsi ginjal sedang mengalami penurunan. Ya, terima kasih, Dok, untuk banyak sekali informasinya. Kita sudah tahu betapa pentingnya air, kita tahu sebenarnya kebutuhan air kita berapa, dampaknya kalau kita kekurangan cairan, lalu pada keadaan apa kita butuh cairan lebih banyak. Nah, terakhir, Dok, untuk penutup mungkin ya, boleh tidak, Dok, diberi tips untuk teman-teman di sini, sebenarnya bagaimana ya cara kita bisa menjaga hidrasi kita tetap optimal selama kita menjalankan ibadah puasa? Bagaimana tips memenuhi hidrasi pada saat berpuasa? Yang pertama, jangan lupa metode 2-4-2, yaitu minum 2 gelas air pada saat berbuka puasa, 4 gelas air sepanjang malam hingga menjelang tidur, dan 2 gelas pada saat sahur. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan yang tinggi lemak, misalkan makanan yang digoreng, makanan santan, dan pedas terutama pada saat sahur, agar tidak cepat menjadi haus. Kemudian yang ketiga adalah hindari aktivitas yang banyak terutama di luar ruangan. Sebaiknya Anda berada di dalam ruangan dan menggunakan pendingin udara supaya Anda tidak cepat haus. Yang terakhir adalah jangan lupa selalu cek warna urin sehari-hari. Apabila Anda kekurangan air, maka warna urinnya menjadi kuning pekat, bahkan hingga warna coklat. Sedangkan warna urin yang normal atau yang menunjukkan hidrasi yang cukup adalah warna kuning muda jernih. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan edukasi ini cukup bermanfaat dan kita tetap menjaga hidrasi yang sehat selama berpuasa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok, untuk informasi dan tips-tipsnya. Kita sudah dapat banyak sekali informasi menarik di sore hari ini. Dan teman-teman mungkin sore hari ini kita sudah sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi besok. Kami akan menghadirkan terus tayangan-tayangan bermanfaat yang akan memberikan informasi-informasi kepada teman-teman mengenai kesehatan dan puasa. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube kami karena dukung kami terus untuk kami bisa menghadirkan informasi bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.